Selamat datang dalam seri algoritma bersama saya Aulia Khalqillah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan algoritma, lebih tepatnya itu algoritma pemrograman. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan secara logika maupun secara sistematis. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, saya ingin membuat secangkir kopi. Tentunya saya harus mempersiapkan beberapa bahan-bahan yang diperlukan, seperti gelas atau cangkir, bubuk kopi, gula, dan air panas. Nah, setelah saya mempersiapkan semua bahan tersebut, maka saya harus membuat kopi tersebut dengan beberapa langkah. Pertama, saya ambil beberapa sendok bubuk kopi, saya tuangkan ke dalam gelas ataupun cangkir, kemudian saya tambahkan beberapa sendok gula, kemudian saya tuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Kemudian saya aduk hingga rata dan menjadilah sebuah kopi yang bisa saya santap. Nah, itu merupakan ilustrasi sederhana apa itu algoritma. Secara singkat, algoritma adalah prosedur tahap demi tahap untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Permasalahan apa? Nah, biasanya algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara manual. Lebih lanjut akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Nah, secara umum, algoritma memiliki beberapa struktur yang terdiri atas variable declaration, body, di mana di dalam body itu terdapat input, steps, dan output. Nah, variable declaration itu merupakan variabel-variabel yang harus diketahui sebelum algoritma tersebut diselesaikan. Bila mana variabel declaration tersebut tidak diketahui sama sekali, maka algoritma yang ingin dirancang akan tidak jelas jadinya. Nah, kemudian terdapat body. Di dalam body terdapat input. Nah, input itu merupakan variabel yang menjadi masukan. Contoh dari sebelumnya adalah bubuk kopi, gula, dan air panas. Tanpa adanya bubuk kopi, gula, dan air panas, maka kopi tidak akan pernah jadi. Nah, untuk membuat kopi tersebut menjadi utuh, sehingga bisa disantap, maka dilakukan beberapa langkah, yaitu steps, untuk menghasilkan kopi. Nah, hasil akhirnya adalah output. Ambil contoh sebelumnya, yaitu adalah kopi yang telah jadi, yang telah disatukan antara bubuk, gula, dan air panas. Nah, dalam algoritma terdapat beberapa tipe variabel, di antaranya ada integer, real, char, logical, dan konstanta atau disingkat dengan cons. Nah, apa itu? Pertama saya akan membahas tentang integer. Integer merupakan bilangan bulat, positif ataupun negatif yang bukan koma. Contohnya adalah 10, 25, minus 32, 1500, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tipe variabel real atau bilangan berkoma atau bilangan pecahan. Misalnya seperti apa? 2,5, 3,25, 120,5, 1/4, 3/4, minus 1/2, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kemudian terdapat juga tipe variabel char atau karakter. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya seperti huruf besar A, huruf besar B, huruf kecil A, huruf kecil B, dan lain sebagainya, yang biasanya disimbolkan dengan kepada nama-nama seperti nama tempat, nama makanan, nama minuman, nama orang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada logical atau logika. Nah, contohnya di sini berupa true atau false. Nah, khusus untuk logika atau logical itu dia hanya memiliki satu
hasil dari dua kemungkinan yang ada, antara true atau false, atau memiliki satu variabel tertentu yang nilainya itu bernilai true atau bernilai false. Nah, kemudian ada tipe variabel konstanta. Nah, konstanta ini dia sifatnya tetap tidak pernah berubah nilainya, yang bisa saja diberikan dengan tipe variabel integer, real, char maupun logical. Di dalam algoritma itu juga terdapat beberapa instruksi secara umum, seperti repetition atau looping, kemudian ada logical statement. Nah, repetition atau looping terdiri atas beberapa cara atau beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu do, while, atau kombinasi dari keduanya, do, while. Nah, repetition atau looping ini digunakan ketika hendak menyelesaikan permasalahan yang dimana datanya tersebut memiliki data yang begitu banyak. Katakanlah ada 100 data, dengan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan persamaan yang sama atau dengan cara yang sama, maka kita hanya mengulang metodenya sebanyak 100 data 100 kali menggunakan do atau while atau kombinasi dari keduanya, do while. Kemudian ada logical statement. Logical statement ini ada hubungannya dengan tipe variabel logical, true atau false, di mana penggunaan logical statement ini hanya menghasilkan satu nilai dari dua kemungkinan, seperti yang saya katakan sebelumnya, antara true atau false, antara benar atau salah. Misalnya, contoh simpelnya adalah, misalnya saya ingin memesan makanan di sebuah restoran A. Jika restoran A tutup, maka saya harus mencari restoran lainnya, yaitu restoran B. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka artinya, ketika suatu pernyataan yang pertama itu tidak memenuhi atau false, maka akan memilih kondisi yang sebaliknya, yaitu yang benar atau yang true. Kemudian di dalam algoritma terdapat istilah array, di mana array merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menampung satu data atau lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Nah, wadah ini kita sebut sebagai variabel. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya saya memiliki variabel score dengan nilai 70, 65, 80 dengan tipe variabel yaitu integer. Nah, jadi semua satu kesatuan dalam skor itu memiliki tipe yang sama, yaitu integer. Kemudian contoh yang lain adalah skor dengan tipe variabel real, seperti 34,5, 70,4, 65,8, dan seterusnya. Kemudian juga ada tipe variabel dengan array yang memiliki tipe variabel char, seperti nilai A, nilai B, nilai AB, dan seterusnya. Nah, di mana skor ini kita sebut sebagai variabel yang memiliki tipe data yang sama. Nah, algoritma tidak terlepas dari bahasa pemrograman yang digunakan, karena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di algoritma, kita membutuhkan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut saya tampilkan 10 bahasa pemrograman yang banyak digunakan pada saat ini. Saya mengambilnya dari website tob.com per Juni 2020. Di sini bisa kita lihat bahwa bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah bahasa pemrograman C, disusul dengan bahasa pemrograman Java, kemudian Python, kemudian C++, C++, Visual Basic, JavaScript, PHP, R, dan SQL. Tentunya masih banyak bahasa pemrograman lainnya yang banyak digunakan di luar sana. Dalam kesempatan kali ini, dalam seri algoritma, saya ingin membagi pengalaman saya
untuk mempelajari bahasa pemrograman Fortran dan Python. Mungkin yang menyaksikan video ini bertanya-tanya, mengapa Fortran tidak masuk ke dalam 10 bahasa pemrograman yang saya tampilkan sekarang ini? Memang Fortran terdapat di urutan yang kesekian, namun saya meyakini bahwa masih banyak di luar sana yang masih menggunakan bahasa pemrograman Fortran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk seri algoritma kali ini. Saya akan melanjutkan video seri algoritma berikutnya. Terima kasih.